Halo Cancer, Assalamualaikum. Kita general reading yuk untuk jawaban semesta ya. Jawaban semesta atas pertanyaan-pertanyaanmu yang mungkin aja muncul di dalam hatimu untuk tahun baru ini ya. Kita lihat pertanyaannya apa ya. Sebentar ya. Kita buka dulu. Terus pertanyaannya, itu anak saya yang autis ya. Apakah kondisi keuanganku membaik di 2026 ini? Oke, kita lihat di sini ada maybe, yes, yes, yes. Dan di bottom of the decknya ada no. Wow. Tapi ini tentang transformasi ya. Memang ada perubahan ya. Akan ada, karena ada 3 yes juga ya. Ada 3 yes. Jadi mungkin tahun kemarin kamu udah berusaha banget, berupaya banget gitu ya, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Nah, di tahun 2026 ini kemungkinan besar akan ada perubahan ya, dalam keuangan kamu itu akan membaik ya. Dibuktikan dengan 1 maybe, 3 yes ya. Jadi kemungkinan besar akan ada perubahan selama kau berusaha untuk meningkatkan pemasukan. Dengan segala upaya kamu, dengan segala strategi, dengan segala inovasi, kamu pasti menang, kamu pasti meraih impian, kamu pasti ini ya. Ketika kamu menghadapi tantangan-tantangan atau persaingan-persaingan di karirmu itu, saya rasa kamu akan menang ya dalam setiap kompetisi, dan itulah hasil yang merubah kondisi finansial kamu yang kemarin daripada yang kemarin-kemarin gitu. Maksudnya di tahun ini akan lebih baik pastinya, karena kamu akan bisa berhasil menghadapi berbagai tantangan dan rintangan atau ujian-ujian ya, atau segala kompetisi itu bisa kau menangkan ya gitu. Karena di sini kamu bisa mensejahterakan keluarga ya. Kamu bisa menanggulangi tanpa beban gitu. Kamu bersemangat untuk berkarir, berkarya ya, gitu. Dan kamu sangat berusaha untuk ngepres juga, mengelola keuangan dengan bijak gitu maksud saya. Gitu ya. Bentar, kita lihat bantuan coba kita lihat jawaban semesta. Ini gambaran ya. Kita minta dulu gambaran. Tadi saya lupa ya. Shuffle yang ini dulu seharusnya awalnya. Saya langsung ke pembukaan tadi, salah. Udahlah, kita alami aja ya. Oke. Nggak usah diputar-putar ulang. Oke ya, kalau mengerang di belakang sana itu mama saya lagi sakit ya. Oke, kita baca ya. Sulit itu mudah kalau kamu mau. Emang sulit sih. Emang sulit ya. Tapi kalau kamu mau itu akan jadi mudah gitu. Itu jawaban semesta. Terus yang kedua, sudahilah masa lalu, terimalah hidup baru. Buatlah kerikil menjadi beton yang megah. Ya, kerikil masa lalu adalah masa lalu yang pahit yang sudah memberikanmu pelajaran. Jadi udahlah, jangan kamu boleh flashback tapi untuk pelajaran aja, untuk ancang-ancang, untuk bekal kamu ke depan gitu. Jadi kamu mungkin trauma, jadi ada rasa takut melangkah, sulit melangkah, berat melangkah ya kan. Nah, tapi kalau kamu mau, kamu bisa merubah kerikil-kerikil tajam itu menjadi beton yang megah ya. Seperti itu. Yang ketiga, kamu punya kelas dan akan berkelas. Wow, kamu tuh punya kelas loh. Pantas di sini ya. Pantas di sini ada 6 of Wands ya. Kenapa kamu akan jadi berkelas? Karena kamu bijaksana, ada di Hierophant ya. Dan kamu orang yang gigih, tidak mudah menyerah. Patah 1 tumbuh 1000 gitu. Dan ini karena didukung oleh keinginan untuk membahagiakan keluarga ya. Dan keinginan untuk selalu merubah nasib, tidak mau stagnan di situ-situ aja, nggak mau tenggelam, nggak mau diam di zona nyaman aja. Nah itu makanya kamu berkelas, kamu akan menjadi orang yang berkelas. Kamu punya kelas ya, kamu udah punya value, jadi kamu pasti akan berkelas lah gitu. Jadi kemungkinan besar yes ya. Jadi bagi kamu yang bertanya apakah kondisi keuanganku akan membaik di tahun 2026 ini, dimulai dari Januari, kalau kamu ngelihat ada kemenangan-kemenangan yang kau raih dari kompetisi, dari persaingan, atau ada rezeki-rezeki yang bikin kamu happy, yang bikin kamu bisa sedikit membahagiakan keluarga, itu tanda bahwa
sepanjang tahun 2026 ini kamu pasti bisa, kamu pasti meraih kelasmu ya, meraih kemenangan dan bisa meningkat keuangan. Kedua, apakah bisa lunas hutangku? Nah, pertanyaan yang umum ya. Apakah bisa melunasi pemasukan kamu ini, bisa melunasi hutang kamu mulai dari Januari ini hingga akhir tahun ya. Sebenarnya saya cuma mau baca Januari aja sih, tapi kalau awal tahun kan biasanya mencerminkan sepanjang tahun ya, gitu. Apakah bisa melunasi hutang? Oke. Di sini ada yes, ada maybe, ada no, ada maybe. 2 maybe, 2 yes, 1 no. Oke. Cara ya. Cara kamu mensyukuri rezeki yang datang ya, itu akan meningkatkan pertama gini. Pertama niat kamu ya, ini niat kamu dulu. Memang sih saya lihat kamu berpikir bahwa waduh, kira-kira pemasukan saya akan bisa nggak, cukup nggak untuk keluarga, untuk kebutuhan saya, untuk kebutuhan tak terduga, mana lagi mau mikir hutang. Udah, jangan dipikir. Yang penting kamu punya niat dulu deh untuk bayar hutang ya kan. Kalau kamu udah niat pasti tuh bisa. Intinya kamu harus benar-benar pikirkan dengan baik, manage dengan baik, perhitungan ya, harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi dan mempersiapkan kayak kebutuhan tak terduga, pengeluaran tak terduga gitu ya. Dan jangan coba-coba mempercayakan keuanganmu pada siapapun ya, karena mungkin kamu pernah ditipu nih ya, dimanipulasi, dimanfaatkan kemarin. Jadi jangan terlalu cepat mempercayai ajakan bisnis yang belum jelas ya, walaupun sudah jelas kayak terlalu diyakinkan, tetapi disurveilah dulu ya. Kucing saya main apa tuh, cicak lagi, bersik ya. Jadi intinya jangan melakukan kebodohan yang sama ya. Jadikan masa lalu yang sudah-sudah memang trauma, tapi itu pelajaran, dan jangan diulang kembali dengan terlalu mudah mempercayai, mudah kasihan, nggak enakan. Harus benar-benar ngekat ya, atau ngepres gitu, ngekat. Misal ada yang minjam duit, jangan terlalu cepat percaya ya. Kalau kamu bisnis kayak rentenir ya, harus benar-benar melihat orang-orangnya dulu gitu ya, dengan latar belakang pekerjaan atau penghasilannya gitu kan. Terus ada yang ngajak investasi, coba lebih baik kamu buka warung kecil-kecilan yang jelas-jelas keluarga kamu yang kelola, kamu pantau terus gitu, atau ya bisnis kecil-kecilan yang intinya yang penting ada pemasukannya gitu kan, gitu ya. Saya rasa keuangan kamu selama kamu punya niat ya, pasti ada ya. Walaupun kamu merasa belum bisa menikmati total ya, karena memang harus ada penanggulangan hutang tersebut dan pengeluaran ya, kebutuhan keluarga, kebutuhan diri lagi. Nah, maka kamu benar-benar harus ngepres nih ya, tempatkan, proyeksikan ya keuangan kamu ini dengan baik, dengan tepat ya, dengan tegas gitu. Yang melakukan kesalahan yang sama lagi, jangan terlalu mudah kasihan, jangan mudah percaya. Oke, kasihanilah dirimu sendiri, percayalah pada intuisi kamu, kata hati kamu. Kalau kata hati kamu bilang no ya no gitu. Jangan terpancing dengan muka memelas orang yang meminta bantuan sehingga kamu lupa bahwa kamu akan melakukan kesalahan yang sama lagi gitu. Intinya jangan hianati diri sendiri ya demi rasa kasihan kepada orang lain. Oke? Jadi kalau ditanya soal akan bisa bayar hutang gak sih? Kemungkinan besar ya, tapi kamu harus benar-benar ngepres. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah peluang kerja baru atau usaha baru? Kamu pengen cari kerja baru, pindah kerja, atau ingin buka usaha kecil-kecilan untuk menambah pemasukan? Kita cek ya jawaban semesta. Adakah pekerjaan baru atau usaha baru? Peluang usaha baru. Kita lihat di bottom of the deck-nya ada the Empress dan katanya yes ya. Di sini ini ada Justice, yes, 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 semuanya yes ya. Jadi peluang baru sangat ada
ya, karena kamu udah berpengalaman, kamu udah mudeng, kamu udah ahli dalam bidang yang kau tuju, ya, dalam targetmu, ya. Dirimu berkelimpahan, ya. Kamu punya sisi rezeki dan kamu punya banyak keahlian, kamu punya banyak kecocokan dengan berbagai bidang. Kamu itu punya sepak terjang yang luas, kamu pemberani, kamu itu tenang, ya. Auramu positif banget. Nah, jadi peluang ramai, sebenarnya ramai peluang. Dan kamu mau bikin bisnis kecil-kecilan atau mau bangun bisnis besar-besaran juga bisa, tergantung budget gitu kan. Jadi kalau ditanya akankah ada peluang kerja baru atau peluang usaha baru, ada sangat, ya. Ada, sangat ada malah. Bahkan akan ada yang memberi kamu informasi atau tawaran kerja, atau ada yang menginformasikan tentang ini nih bisnis ini, dan ternyata ini di tempat ini sangat kencang tuh potensi pasarnya gitu. Cocok dengan bidang yang kau pilih atau cocok dengan rencana bisnis kamu gitu. Nah, intinya kamu juga jangan nunggu tapi mencari informasi, survei, ya. Gitu. Karena ya fokus pada target kamu, fokus pada tujuan intinya, dan fokus pada keahlian kamu gitu. Karena kalau kita tidak ahli jangan coba-coba. Intinya misal kamu ingin bangun salon atau apa, bisnis apa ya, kayak barbershop, ya. Kamu harus pastikan bahwa kamu juga bisa handle gitu. Seenggaknya ada keahlian kamu di situ, supaya kalau karyawan kamu masuk, kamu bisa tangani, kamu bisa turun tangan, ya. Atau kamu pingin lepas tangan aja gitu, boleh, tapi carilah orang-orang yang bisa dipegang gitu, ya. Blacky, aduh, kucing saya lagi main tuh, berisik. Oke, gitu ya. Jadi sangat ada peluang baru atau bisnis baru dan kamu bakal berhasil, ya. Karena ini energi kesuburan bertahta di diri kamu dan sudah ada dalam diri kamu. Kamu punya value, kamu punya keahlian, kamu punya bakat, dan kamu cerdas banget, kamu lihai banget, ya. Oke. Sumbernya sudah ada kok, yaitu dari value kamu, dari bakat kamu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, apakah di 2026 waktu yang tepat untuk pindah kerja? Hei, adakah yang mau pindah kerja, ya? Adakah yang mau pindah kerja di sini? Kita lihat jawaban semesta. Apa sih? Kita kepo bareng-bareng. Apakah 2026 ini waktu yang tepat untuk pindah kerja? Bottom of the deck-nya ada di Sun, yes. Terus yes, maybe, no, yes. Satu no, 3 yes dan 1 maybe, ya. Berarti bisa, tapi kamu harus survei dulu dong, ngecek dulu informasinya udah jelas belum, ya, udah sesuai passion kamu, ya, gajinya sesuai, menjamin nggak gitu. Dan ini jawabannya ya, namun kamu harus benar-benar mikirin tuh, ketika kamu mau melepas satu pekerjaan, otomatis kan yang kamu pilih ini nggak menyesalkan kamu kan, gitu, ya. Jadi di sana akan ada tantangan baru, tapi kamu bisa, ya. Makanya analisa dulu, ya. Analisa dulu yang jelas. Kalau kamu memilih yang tepat, maka waktunya juga pasti tepat, ya. Kamu milih tepat, kapan saja kamu mau pindah silakan, gitu, ya kan. Yang penting kamu udah analisa nih, gitu, potensinya, atau terjamin nggak, dijamin untuk bagi diri kamu tuh bakal menjamin kamu untuk betah di sana, untuk merasa sesuai nggak penghasilannya nanti, terus tantangan yang ada di sana bisa kau hadapi, mental kamu udah kuat belum, gitu. Saya rasa kamu orang yang sangat optimis, ya. Gampang bisa mencairkan suasana, bisa beradaptasi, mudah beradaptasi, ya, dan apa ya, suka dengan tantangan gitu, ya. Jadi apa ya, dan kamu apa ya, kayak ini, kalau ada konflik kamu tuh tenang menghadapinya. Nah, itu bagus, ya. Jadi kalau kamu milihnya tepat, pasti tepatlah waktunya, ya. Dan ini akan membawa kamu keluar dari apa ya, dari titik gelap kamu ke titik terang, ya. Bisnis apa yang cocok untuk dimulai, ya? Kita cek bisnis apa.
Di sini ada perahu, ada motor, ada perahu, ada sepeda motor, ada e-komersial ya, e-commerce. Oke. Terus konstruksi supplier, entah supplier apa ya. Terus donatur ya. Donatur apa sih? Itu seperti orang yang suka apa ya namanya? Mengumpul dana untuk dibagikan, diantarkan ke Palestina atau di kota-kota terpencil, apa ya, pedesaan terpencil gitu kan, pulau-pulau terpencil, untuk membangun masjid lah, untuk membangun musola atau apa gitu ya, untuk membantu orang air minum orang lah gitu, yang di sana nggak ada air minum ya, bisa saja donatur ya. Terus bisnis apa, intinya walaupun kayak kita tuh ibarat kata tuh kayak jadilah pemimpin, jadilah ikan besar di kolam yang kecil. Walaupun bisnis itu kecil-kecilan, tapi kamu bosnya gitu. Ya, gitu ya. Udah ada gambaran belum? Sesuai dengan bakat kamu gitu ya, hobi kamu gitu. Terus lagi keuangan, berhubungan dengan keuangan berarti koperasi bisa ya, rentenir juga bisa. Saya jangan banyak-banyak jangan terlalu banyak bunganya, supaya nggak sampai ke ribanya nggak terlalu besar gitu kan. Karena bisnis uang itu kan tetap riba ya, intinya ya di press ya, disesuaikan aja gitu. Terus bisnis apa lagi, minyak ya, BUMN berarti berhubungan dengan penjualan minyak apa, minyak bensin mungkin kamu jadi apa ya, agen minyak kali ya, raja minyak kali ya. Terus apa lagi nih, perias pengantin atau buka salon, investasi, terus bisnis apa aja gitu ya. Ya, terus ini tentang ya jual beli, mungkin pedagang kuliner ya, jual beli pakaian bisa. Terus bisnis online ya, bisnis online ya, apapun yang kamu jual ya dipasarkan ke online ya. Bisnis pakaian, bisnis apa aja yang bisa di online kan gitu ya. Terus berhubungan dengan internet berarti mungkin jadi content creator, influencer, youtuber, podcaster ya, pokoknya apa aja yang penting berhubungan dengan internet gitu ya, media sosial gitu, tiktokers bisa. Terus jual baju batik ya, ini ada batik, ada gym, ada olahraga ya, alat-alat olahraga, atau buka gym ya, tempat gym. Terus atau bisnis baju batik ya, atau kain batik bisa nih gitu ya. Ya kamu carilah, yang saya baca ini hanya cukup yang terpilih, tapi kamu sudah bisa ada bayangan lah ya, ya sesuai dengan ahli kamu tuh di mana gitu, passion kamu di mana gitu. Oke. Terus pertanyaan berikut, rezeki yang terakhir ini ya, apakah rezekiku lebih lancar dibanding tahun 2025? Oke, apakah rezeki kamu bakal lebih lancar dibandingkan dengan tahun 2025? Kita lihat Temperance, Three of Cups, The World, The Sun, dan di bottom of the deck-nya ada The Moon. Dan di sini jawabannya yes, 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 no. Di bottom of the deck-nya no ya, tetapi semua 4 kartu ini mengatakan yes semuanya. Dan dengan kartu-kartu yang positif, Temperance, Three of Cups, The World, terus The Sun, jadi nggak usah pesimis ya. Intinya rajin-rajin bersihin energi atau energi traumatik dalam diri, karena ini ada trauma ya. Kamu jadi pesimis, insecure ya, kamu jadi membayangkan yang sudah-sudah gitu. Saya udah capek gitu, kayak capek lah, udah berusaha tapi sepanjang tahun 2025 kok buruk sangat penghasilan saya, rezeki saya kok ya cukup-cukupan banget gitu, bikin sesak napas, kadang-kadang lega, kadang-kadang ya cukup lega aja gitu, nggak lebih, nggak sampai euforia banget gitu ya, nggak ada kayak
happy-happynya atau puas-puasnya atau senang-senangnya gitu. Saya rasa dengan kamu membuat pemikiran negatif, traumatik, dengan kamu merubah mindset, optimis lagi, bangkit ya, berpikir positif dan selalu punya harapan ya, percaya pada doamu, percaya yakin ya, afirmasikan hal-hal positif ya, tataplah ke depan, bayangkan ya, seolah-olah kamu sudah merasakan kebahagiaan atau perubahan atau kekayaan yang kamu inginkan gitu ya. Maka itu akan terjadi di sini karena ini kartunya semua positif ya. Jadi saya rasa kamu akan mengadakan syukuran, keuangan kamu akan stabil ya, rezeki kamu tuh lancar ya, stabil, seimbang, dan kamu ya coba tolak bala, adakan syukuran ya, tolak bala gitu ya. Maksudnya tahlil atau ya doa khusus lah ya untuk menyambut rezeki baru, dan menolak bala berarti membuang energi-energi yang udah nggak worth it lagi di diri kamu ya, atau mengantisipasi apa ya, bala gitu ya, atau kemungkinan buruk itu dengan tolak bala gitu ya. Terus di sini saya rasa beberapa dari kalian ada berbagai rezeki datang dari mana aja, bisa secara luas ya, bisa kau raih rezeki itu dari popularitas, ketenaran kan, atau dari berbagai sumber bisa, atau dari usaha yang berkembang lebih luas gitu. Maksudnya kamu apa ya, promosi kamu yang luas gitu, kamu apa ya, mempromosikannya melalui media online. Jadi secara luas ini saya rasa ada banyak sumber, dari banyak sumber penghasil rezeki kamu ini. Ada banyak peluang kerja, banyak peluang bisnis, dan saya rasa energi kamu happy banget. Kamu kayak serasa seperti mendapatkan hadiah dari semesta gitu. Kamu akan euforia, kamu bakal lompat-lompat gitu ya. Serasa seperti anak kecil mendapatkan hadiah mainan mobil-mobilan atau boneka gitu. Gitu. Tuh happy banget gitu. Insyaallah amin. Yang penting kamu buang dulu tuh pikiran lama. Udahlah, yang dulu nggak sama dong. Hari ini nggak sama dengan hari esok. Ya, hari kemarin gak sama dengan hari ini. Tahun kemarin gak akan sama dengan tahun ini. Insya Allah bismillah, kamu akan bahagia dengan rezeki yang akan datang. Kamu akan sangat bersyukur, malahan akan ada syukuran, akan ada kayak merayakan ya pencapaian kamu yang membahagiakan ini. Dan itu karena sumbernya dari mana aja, tergantung sepak terjang kamu yang lebih luas gitu. Oke, demikian ya. Jadi kamu yang resone di sini adalah kamu yang zodiaknya apa? Inisial nama dulu ya. Kita ambil 13 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke ya. Kita lihat ini inisial nama kamu yang resone di sini. Ada huruf M, ada huruf Y, ada huruf F, ada huruf P papa, N nano, L lala, E ekor, T tuti, H haji, I ikan, C caca, V apa nih, V volume, terus R rara ya. Terus tanggal lahir kamu yang resone di sini, tanggal 8, 30, 23, 17, 18, 6, 21, 14, 5, 10, 20, 2 dan 27, 13. Usia kamu yang resone di sini 38 dan 55, 27 tahun, 20, 46 dan 59 tahun, 36 tahun, 57 tahun, 32, 40 tahun, 21, 47 dan 60 tahun, 33, 18 dan 53 tahun, 17, 43 dan 61 tahun ke atas ya, 61 plus, 23, 49 dan 58 tahun, 30 dan 52 tahun, 34 tahun. Oke, sio ya. Apakah sio kamu ada di sini? Kalau enggak ya udah, nggak usah fokus ke sio ya. Tapi kalau ada ya bagus ya. Kelinci, sio ayam, sio kuda, sio apa lagi nih, sio anjing, sio kerbau. Oke, terus bulan keberuntungan kamu bulan Februari, November, Agustus, Juni, September, Mei, Desember, Maret.
Itu ya. Jadi akan ada rezeki-rezeki yang masuk nih, ada berapa kali ya rezeki besar, rezeki yang menguntungkan atau peluang-peluang bagus bikin kamu happy. Nah ini ya, keberuntungan-keberuntungan atau kebahagiaan-kebahagiaan yang akan kamu dapatin itu di bulan Februari. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali dalam setahun ke depan ini, ada 8 kali pemasukan atau kebahagiaan yang akan kamu raih ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat, semoga resonate di kamu ya. Tetaplah optimis ya, yakinlah pada diri sendiri dan yakinlah pada doa-doamu ya. Semoga apa yang saya baca di sini benar-benar terjadi sama kamu. Oke, yang penting semangat, optimis ya. Buang pola lama, buatlah pola baru. Oke, optimis. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.